Di tengah pertumbuhan premi industri asuransi umum yang masih tumbuh positif hingga September 2025, lantas bagaimanakah kelanjutan prospek bisnis di era kebijakan pro-growth dan beragam tantangan yang masih dihadapi perusahaan asuransi untuk memacu penetrasi asuransi di tanah air? Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita simak dialog eksklusif jurnalis CNBC Indonesia, Safrina Nasution dan juru kamera Bayu bersama dengan Direktur PT Asuransi Sinarmas Dumasi MM Samosir berikut ini. Pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus CNBC Indonesia Money Talks bersama saya Safrina Nasution. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mendengar diskusi di mana kita akan membedah prospek bisnis perasuransian di sisa-sisa 2025. Dan untuk itu saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Direktur PT Asuransi Sinarmas, Ibu Dumasi M. Samosir. Ibu Dumasi, apa kabar? Kabar baik, Mbak Safrina. Terima kasih banyak telah bergabung di CNBC Indonesia Money Talks. Thank you. Ibu, saya pengen tanya kepada Ibu, sekarang sudah bulan November, ya, berarti tinggal 1 bulan lagi menuju penutupan 2025. Sedikit gambaran mengenai 2025 dan kinerja asuransi Sinarmas. Oke, jadi ya sebagaimana kita tahu semuanya memang 2025 ini tidak seperti biasanya ya, banyak goncangan-goncangan mulai dari awal bahkan di pertengahan, bahkan kemarin di Q terakhir ini juga ada gitu ya, gejolak-gejolak gitu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah itu asuransi Sinarmas masih stay on the track. Ya meskipun kita bisa melihat di beberapa sumber bisnis mungkin ada penurunan, tapi kita bisa tertutupi dari bisnis yang lain, terutama properti. Jadi overall it's a good year. Yes, ya. Oke. Baik, saya pengen tanya kepada Ibu, tanggapan tersendiri ya Bu ya dari asuransi Sinarmas, ada usulan AAUI agar adanya revisi aturan mengenai penyesuaian tarif premi asuransi properti di asuransi umum. Iya. Ya. Lalu plus minusnya menurut Anda seperti apa ke depan? Iya, jadi sebenarnya ini ide yang bagus banget ya, karena sebenarnya dulu sekali ya di awal mungkin tahun 90-an, tahun 92 kalau saya nggak salah, ada yang namanya ICA, Intercompany Agreement, yang dimana lah itulah pertama sekali industri asuransi menentukan ada namanya perjanjian kesepakatan antara seluruh perusahaan asuransi yang menetapkan harga premi, rate premi untuk masing-masing okupasi. Dan baru tahun 2017 sebenarnya ada lagi dari yang ditetapkan oleh OJK, peraturan yang menentukan mengenai suku premi asuransi ya. Tapi dalam perjalanannya itu nggak boleh dibilang mungkin tidak terlalu dipatuhi oleh industri ya, karena memang di situ ada namanya rate atas, ada rate bawah. Nah rate atas, rate bawah ini rata-rata orang pakainya juga rate bawah. Terus ada aturan sebenarnya outgo maksimum gitu. Tapi juga mungkin ada yang melanggar juga outgo itu. Jadi mungkin sementara kalau kita melihat di dunia yang ada sekarang, makin ke sini selain karena resiko ataupun bencana yang bertubi-tubi, ada bahkan mungkin bencana yang sebelumnya tidak ada menjadi ada gitu ya. Kita melihat sebenarnya risiko ini sudah berubah dengan sangat cepat dan harusnya memang premi itu dalam prinsip asuransi kan harus adequate. Ya, jadi kalau kita melihat sekarang itu sebenarnya rate premi itu sudah banyak yang tidak sesuai lagi untuk banyak okupasi, sudah tidak sesuai lagi terhadap risiko yang ada gitu. Nah, jadi usulan yang masuk dari AUI untuk bagaimana mengenai hal ini mungkin bisa disesuaikan lagi itu sebenarnya usulan yang sangat baik dan kami sangat menyambut baik dan mendukung sebenarnya. Oke. Saya pengen tanya ke Ibu, asuransi properti seperti apa kinerjanya di 2025 ini spesifiknya untuk perusahaan Anda asuransi. Dan bagaimana asuransi Sinarmas memandang peluang dan tantangan mendorong demand proteksi di asuransi properti, Bu? Oke, jadi asuransi properti ini bagus banget sih di kita ya. Jadi asuransi properti adalah kinerjanya sangat oke dan salah satu yang dari sisi surplus underwritingnya juga bagus gitu ya. Meskipun kalau yang gede-gede memang kita pasti akan reasuransikan, bukan hanya di asuransi lokal yang tidak sanggup diterima oleh reasuransi lokal, pasti kita akan reasuransikan ke reasuransi luar gitu ya. Jadi properti itu sebenarnya apalagi kalau zaman dahulu sebenarnya Mbak Safrina, dulu kita kalau paling banyak itu selain properti yang gede-gede misalnya industrial all risk, property all risk, kita juga menjamin banyak KPR. Dan KPR itu sangat profitable.
Tapi memang beberapa tahun terakhir ini menurun karena mungkin juga penurunan saya kurang memahami juga, tapi kita memang di kami sendiri menurun sangat tajam juga untuk perolehan premi kami dari kredit pemilikan rumah gitu. Tapi kalau dari yang overallnya tetap ya, karena industri kan bertumbuh gitu ya. Tanggapan asuransi Sinarmas terhadap usulan OJK kepada DPR untuk pengadaan opsional ketentuan resharing 5% ya untuk produk asuransi kesehatan, kira-kira seperti apa, dan untuk porsinya sendiri asuransi kesehatan kalau di asuransi Sinarmas bagaimana, Bu? Oke, jadi yang asuransi kesehatan ini kan berbeda nih. Jadi kemarin memang OJK ada menentukan awalnya itu adalah 10% resharing untuk setiap klaim, baik itu rawat inap maupun rawat jalan maupun melahirkan dan lain sebagainya. Namun demikian kan kemarin ada penolakan juga ya dari DPR, sehingga OJK come up dengan usulan baru ataupun ketentuan baru, ya bukan usulan ya, sudah menjadi ketentuan, yaitu menjadi 5%. Tapi ada dua opsi, boleh, pokoknya kita nggak boleh memberikan yang nol, harus ada pilihan 0 dan 5%. Jadi tergantung perusahaan nanti. Karena terus terang Bu, waktu pertama kali memang ada yang 10% itu dari dunia usaha juga komplain. Ada juga yang komplain karena karyawan itu terutama yang sudah ada KKB-nya antara SP Serikat Pekerja dengan perusahaan, tentu mereka akan karyawan akan keberatan. Ketika karyawan keberatan itu artinya kan nanti berarti perusahaan lagi yang bayar, berarti kan membebani perusahaan. Betul, jadi memang waktu itu ada challenge itu juga. Tapi dengan sekarang ada opsi boleh 0% ataupun 5%, tapi kedua opsinya harus ditawarkan kepada perusahaan adalah sangat bagus. Menurut saya itu adalah keputusan yang sangat tepat dari OJK untuk memberikan keleluasaan kepada perusahaan asuransi menawarkan dua itu kepada setiap perusahaan, dan perusahaan yang akan membeli punya opsi untuk menentukan saya mau beli yang 0% atau 5%. Iya. Nah, mendekati akhir tahun ya Bu ya, ini sekarang sudah November, tinggal sebulan lagi lah ya. Iya. Kita menutup tahun ini. Bagaimana pandangan Ibu terhadap tren demand produk di industri asuransi umum? Lalu proteksi apa saja yang belakang ini demand-nya menurut Anda cukup pesat, terutama di perusahaan Anda di asuransi Sinarmas? Oke, jadi prospek masih banyak ya di menjelang akhir tahun ini, meskipun mungkin banyak juga yang kita tidak bisa penuhi ya. Yang sedang tren itu sebenarnya sekarang banyak permintaan-permintaan, misalnya dari bank perkreditan daerah, BPR atau BPD yang memberikan kredit kepada misalnya pensiunan ya, ataupun karyawan-karyawan perusahaan yang payroll-nya melalui bank-bank tersebut ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya lagi tren, lagi banyak permintaan mengenai ini. Tapi kayak kami di perusahaan asuransi tentu harus sangat selektif juga ya, karena menimbang kemarin mungkin banyak case-case yang terjadi sebelumnya. Jadi kita juga nggak mau menjeopardize nama asuransi secara umum gitu ya, karena kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi kami memang sangat selektif dalam bekerja sama dengan bank-bank perkreditan rakyat ataupun BPD-BPD yang ada, yang kita bisa sama-sama menjagalah bagaimana supaya yang diasuransikan itu kreditnya, asuransi kredit gitu, asuransi kredit dari mereka-mereka yang misalnya mengambil kredit di satu bank kecil gitu, ataupun di BPD, bank besar juga. Nah, kemudian misalnya meninggal dunia atau apa, nah itu ada yang bisa. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita bersama Ibu Dumasti, namun kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan usai jeda tentunya. Tetaplah bersama kami di Money Talk CNBC Indonesia. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia, segmen khusus Money Talks, dan di kesempatan kali ini kami masih bersama dengan Direktur PT Asuransi Sinarmas, Ibu Dumasti M. Samosir. Ibu Dumasti, terima kasih banyak masih bersama kami. Tadi kalau di segmen sebelumnya saya sudah ajak Ibu untuk sedikit mereview lah ya kinerja dan evaluasi 2025 dan beberapa regulasi serta tanggapan langsung gitu ya dari Ibu. Kita sekarang looking forward ke depan. 2026 strategi apa yang akan Anda kerahkan untuk asuransi Sinarmas? Roadmap-nya apakah sudah ada, dan ekspektasinya 2026 akan seperti apa ya? Oke, jadi despite kata orang 2026 masih belum akan baik, tapi kami sungguh percaya, kita biasakan juga di kantor untuk instilling the motivation untuk our team untuk stay motivated gitu, dan kita melihat sebenarnya mempersiapkan bahkan mulai dari Q2 kemarin kami sudah mempersiapkan
project-project apa yang akan kita lakukan dan kita persiapkan mulai tahun ini untuk preparing for next year. Jadi contohnya tadi saya bilang kami mulai lebih banyak lagi masuk misalnya ke bidang-bidang yang berbau bonding, ya, karena memang kami cukup bagus di sini dan profitability dari asuransi bonding ini sangat tinggi gitu ya. Jadi kami memang push, kalau dulu cabang-cabang kita itu rely on mobil, asuransi kendaraan bermotor, dan karena asuransi kendaraan bermotor memang sedang mengalami masa-masa seperti ini, jadi we have to go out gitu ya, harus cari jalan lain. Jadi kita juga mulai tekankan semua cabang-cabang kita di daerah untuk mulai masuk ke lini lain. Kita dulu juga banyak produk-produk kita di Citarbon, ada juga shorty bond dan lain sebagainya, ini kita mulai kembangkan kembali dan semua tim-tim kita train kembali, baik bukan hanya tim pimpinan cabangnya tapi ke tim-tim kecilnya untuk bisa saling collaborate malah. Jadi we have to collaborate more untuk bisa beating next year, karena next year is another challenge. Yes, we have to beat it. Ibu Bu Dumasi, cabang untuk asuransi Sinarmas di berapa provinsi dan untuk karyawan ada berapa ya? Iya, jadi kita ini punya cabang itu di semua provinsi. Ya, jadi seluruh provinsi yang ada di Indonesia kita sudah ada. Jadi totalnya sekitar 200 lebih. Ada cabang pimpinan kantor pemasaran dan juga marketing point agency. Karena kami juga punya kantor agensi karena kami punya sekitar 36.000 agen di seluruh Indonesia. Umumnya asuransi umum tidak jarang yang punya agen gitu, tapi kita punya agen dan juga yang certified itu. Jadi ada yang mungkin ada yang belum certified, tapi yang berjualan, yang boleh berjualan itu adalah yang certified gitu. Ya. Untuk karyawan sendiri coba? Karyawan sekitar 600 sampai 700-an gitu ya. Karena Asuransi sekarang kita Sinarmas banyak pakai mitra juga. Betul, asuransi Sinarmas itu sudah berdiri dari tahun 85 ya, berarti sudah 40 tahun. Iya, 40 tahun. Dinamika ekonomi itu kan selalu berbeda-beda ya, dan mungkin sudah melewati beberapa krisis gitu ya. 98 mungkin ya untuk Indonesia, lalu 2008 ya, setiap 10 tahun sekali ya, waktu itu ada kredit perumahan di Amerika Serikat yang mandek, yang akhirnya juga berimbas ke banyak negara. Lalu 2020 kita ketemu COVID dan lain-lain. 40 tahun berkiprah di Indonesia asuransi Sinarmas, apa resepnya untuk tetap bertahan dan relevan, Bu? Di antara persaingan yang juga semakin ketat tentunya. Iya, jadi memang kunci utamanya di kita itu visi dari owner kita yang memang sangat visioner lah beliau ya. Jadi kita selalu sudah preparing something yang bahkan belum pernah kepikiran sekarang. Contohnya ya, mungkin back in 2003 itu belum ada orang, masih jarang orang bikin e-policy. Polis itu kita sudah soft copy, lalu kita membuat semua kartu segala macam gitu. Dan itu di 2003, bayangin pada saat itu belum mulai, baru mulai itu malah mungkin pas pandemi kemarin baru semua boleh polis e-polis gitu ya, dan itu kita lakukan sebelumnya. Kemudian mungkin juga kami itu selalu yang pertama itu adalah harus menjadi pembayar klaim pertama. Saya rasa inilah kekuatan kami. Ya, contohnya waktu tahun 1998 waktu terjadi kerusuhan ya, itu kan banyak properti yang rusak, dan waktu itu Singapore Insurance Association mengatakan bahwa ini tidak bisa dijamin karena dianggap sebagai civil commotion, yang artinya adalah penggulingan pemerintah. Tapi asuransi Sinarmas bisa langsung bilang kami membayar. Mengapa? Karena kita memang memiliki backup reasuransi yang memang mengcover kita. Including civil commotion. Sebenarnya itu bukan civil commotion juga gitu, pada saat itu bukan civil commotion. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan reasuransi, dan yang paling utama sebenarnya integrity. Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang saat itu yang mungkin sebenarnya mereka nggak reasuransikan sebelumnya, tapi karena ada kejadian baru dimasukkan. Kalau kami itu policy di perusahaan kita, once kita bilang ini resiko kita sendiri, kita tidak masuk ke portfolio reasuransi, itu akan tetap kita jalanin. Bukan karena ada bencana besar lalu masukkan sini semua, no. Saya pikir itu yang paling utama. When we do the business with integrity, saya rasa Tuhan akan bukakan jalan-jalan juga. Betul sekali. Contohnya Mbak, mungkin di 2002 waktu banjir besar Jakarta, Medan dan Surabaya, kami menelpon, tim telemarketing kami menelpon seluruh klien kita menanyakan bagaimana kondisi mobilnya. Ada yang terendam di Kelapa Gading, kan dalam sekali ya, terendam sekian gitu. Dari situ kita berhitung kira-kira kan berapa sih kerugian kita waktu itu tahun 2022 kita perkirakan senilai 40 miliar. Kami lapor kepada Pak Indra Wijaya, Bapak bilang
ya udah seluruh keuntungan sebelum-sebelumnya kita buat untuk membayar ini. Lalu kami umumkan keesokan harinya bahwa seluruh pemegang polis asuransi kendaraan meskipun tidak memiliki asuransi banjir kita cover. Dan itu menjadi sesuatu yang titik balik yang sangat luar biasa juga buat asuransi Sinarmas. Dan akhirnya keberpihakan untuk klien Anda itulah yang menjadi competitive advantage Anda dan mau tumat kepuasan pelanggan dan klien nasabah itu ya, bahwa Anda dan perusahaan dari asuransi Sinarmas ini memiliki integritas yang luar biasa untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya betul sekali. Dan membayar klaim dengan cepat. Di semua bencana yang ada di negeri ini kita selalu menjadi pembayar pertama. Itu sesuatu yang luar biasa. Ibu Dumasi, kita tahu ya Bu ya di kuartal 2, kuartal 3 2025 ini banyak sekali stimulus ekonomi yang dikerahkan oleh pemerintah. Ya, untuk mendorong daya beli masyarakat lebih lagi. Kemarin ada penempatan dana 200 triliun di Himbara untuk meningkatkan kredit dan juga optimisme lainnya yang sejak kuartal 2 itu memang pertumbuhan ekonomi sudah di 5%. Kemarin juga baru rilis di 5,4% ya. Outlook-nya bagaimana Bu di kuartal 4 ini 2025? Karena kan ini kita masih sebulanan lagi ya. Ya, jadi memang kami juga melihat ada pergerakan lah ya, terutama tadi saya bilang di daerah-daerah. Mulai banyak jadi cabang-cabang kita karena kita memang udah kasih juga hints kemarin kita harus mulai masuk ke sini dan ternyata memang berkembang di daerah, terutama banyaknya sekarang pemberian kredit juga untuk bukan hanya PNS ya yang diberikan kan sekarang, tapi juga yang dari program PKP itu juga berdampak karena itu juga boleh diterima oleh misalnya pemilik UMKM dan yang lain-lainnya, dan itu tentunya membutuhkan asuransi kebakaran ya untuk yang long term kan. Nah itu juga bisa masuk menurut saya sudah mulai kelihatan lah ada peningkatan. Jadi kalau di awal-awal sampai kuartal 1, 2 itu kan kita agak lemes. Terus terang agak lemes gitu, tapi 3 dan 4 ini memang kita sudah mulai ada pertumbuhan lah. Oke. Strategi asuransi Sinarmas untuk mengambil peluang di kondisi ekonomi saat ini seperti apa, dan mungkin jalur pemasaran perseroan ke depan dengan adanya semakin maraknya digitalisasi gitu ya. Lalu juga kompetitor semakin berlomba-lomba memiliki apps reachable secara digital, bisa diakses kapan saja. Itu bagaimana Bu? Ya kebetulan kami memang seperti saya bilang sangat bekerja sama dengan semua yang berhubungan dengan digitalisasi. Jadi kami sendiri pun semuanya, contohnya sekarang untuk klaim asuransi kesehatan atau yang lainnya mereka tinggal sejauh tangan lah, gitu mereka tinggal memasukkan di situ gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi di mana-mana memudahkan kita sebenarnya. Kalau zaman dulu semua kita harus pakai paper dan lama nunggu papernya dulu datang, misalnya ya asuransi kesehatan kita cover sampai di pedalaman-pedalaman. Kadang-kadang dokumen baru datang 2 minggu kemudian. Tapi sekarang mereka tinggal foto, masukin ke app, sudah dari kita. Meskipun dokumen asli masih kita butuhkan untuk dia sampai karena kebutuhan pajak. Tapi yang ini kita udah bisa proses dulu. Jadi really oke juga. Dan kita juga bekerja sama dengan insurtech lainnya yang memang broker insurtech dan yang lain-lainnya yang memang menyediakan produk-produk yang karena produk kita kan banyak sekali ya, ratusan produk kita. Jadi bisa masuk bukan hanya kepada individu, ke corporate, tapi juga ke insurtech. Itu yang penting ya Bu ya, melihat perkembangan financial technology. Betul, ya harus menyesuaikan diri lah dengan keadaan. Ibu sebagai penutup di diskusi kita kayak gini, sepertinya saya tentunya masih baik yang bisa kita diskusikan ya bersama dengan Ibu Dumasi, namun tentunya durasi juga yang memang terbatas. Tapi saya ingin tanyakan kepada Anda Bu, bagaimana Anda melihat landscape industri perasuransian di Indonesia? Apa yang sebenarnya masih bisa dan harus dibenahi? Kalau hari gini gitu mendengar asuransi, insurance itu agak mixed feelings Bu. Ya, nah apa yang Anda bisa katakan mengenai hal ini sebagai pemain yang sudah bertahan lebih dari 4 dekade? Jadi yang paling utama saya bilang ya, karena kita penetrasinya masih sangat kecil kan, asuransi, terutama asuransi umum. Sebenarnya kita butuh dukungan dari pemerintah itu juga untuk memberikan literasi. Jadi kalau perbankan misalnya ya, zaman dulu itu kan ada yang namanya tabunganku. Semua orang diwajibkan punya tabunganku yang 20.000 dulu kalau nggak salah tabungannya. Tapi di asuransi kayaknya belum pernah ada yang seintens itu dari pemerintah untuk mensosialisasikan perlunya asuransi. Memang ada asuransi mikro, semua perusahaan asuransi kami diwajibkan untuk memiliki produk asuransi mikro. Tapi bukan yang, maksudnya belum ada yang bisa untuk bagaimana sih membuat seluruh masyarakat Indonesia well literate. Kita sekarang melakukan literasi based on
semua perusahaan asuransi melakukan sendiri-sendiri. Alangkah indahnya kalau sebenarnya ini dibuat, dijahit dengan cantik untuk bisa memasyarakatkannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya rumah lah. Berapa banyak orang yang mengasuransikan rumah di Indonesia itu? Kalau nggak beli kredit, tidak akan. Bahkan orang yang kaya-kaya pun tidak mengasuransikan rumahnya. Yang belinya kasih. Bahkan mungkin pejabat-pejabat yang mengatur kita pun mungkin belum tentu diasuransikan rumahnya jika tidak mengambil kredit. Ini sebenarnya yang masih kurang di kita, literasi. Jadi PR kami juga, ya kami sebagai perusahaan asuransi, makanya kami di Asuransi Sinarmas berusaha untuk terus membuat literasi melalui apa yang kita namakan itu ada program kayak talk show gitu ya, yang kita lakukan di YouTube ataupun di media sosial lainnya, dan juga kita pergi ke daerah-daerah. Kebetulan kami memilih bahwa literasi yang untuk keuangan di kita itu kita lakukannya di daerah-daerah pelosok-pelosok yang orang lain nggak melakukan di situ gitu. Kalau di kota besar semua orang udah melakukan dan bisa lihat di TV. Tapi kalau yang di daerah banyak sekali yang tidak mengetahui, dan kami memang fokus ke situ dan anak-anak. Dan kami dari 2015 memantapkan diri bahwa literasi kita mulai dari anak-anak di sekolah. Betul. Ya, karena akan tertanam di sini ya, begitu mindsetnya itu yang dimiliki ya, bahwa ditanam. keuangan itu tidak hanya berkembang tapi juga butuh proteksi. Betul, gitu ya, betul Bu, ya. sekali. Tidak hanya tabungan tapi juga perlu asuransi. Baik, Ibu Dumasi, terima kasih banyak telah berbincang bersama kami di Money Talks CNBC Indonesia. Kita tunggu lagi kedatangannya di CNBC, Bu, untuk bincang-bincang industri asuransi Indonesia ke depannya tentunya. Sehat selalu untuk Ibu Dumasi. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dan demikian diskusi kita bersama dengan Ibu Dumasi M. Samosir, Direktur PT Asuransi Sinarmas di CNBC Indonesia Money Talk. CNBC Indonesia Beyond Business.